Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar Kakak semuanya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik, Kak. Apakah Kakak udah membaca di modulnya, Kak, tentang aksi nyata? Udah, Kak, tadi lihat aja dikit. Udah Kakak pahami? Ini kita mulai, Kak, untuk kegiatan kita, tata maya kita. Pertemuan berapa kita sekarang, Kak? 11 nak, Kak. 11 12. 11 ya, Kak? Pertemuan 14. 13, Kak. 13. Oke, Kak. Ya, Kak, silakan Kak pimpin berdoanya, Kak. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada sore hari ini, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demi kelancaran ngaji kita pada hari ini, pembelajaran yang ke-13. 14, Kak. Kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Makasih Kak Novi. Baiklah Kak, kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Izin saya paparkan slide-nya. Udah kelihatan slide-nya, Kak? Halo, Kak? Udah, Kak. Udah kelihatan kan? Ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak. Ya. Baiklah, Kak. Izin saya lanjut. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita pada sore hari ini 2 JP ya, Kak. Salam bahagia. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hom damai sejahtera, sawatsu, namo buddhaya dalam kebajikan rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikirkan arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa ingin tahu dan kebajikan. Bersama sudah kita lakukan kesepakatan bersama. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Maksimalkan fitur chat, klik resign sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini. 1. Refleksi koneksi antar materi 30 menit. Kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penilaian lini masa 20 menit. Yang ketiga, dialog, diskusi dan tanya jawab. Keempat, penutup. Refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Pertanyaannya, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kedua, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK terpusat pada peserta didik? Yang ketiga, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar, apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap
PJOK yang berpusat pada peserta didik. Izin Kak, ini saya bagikan kelompoknya ya Kak. Halo, assalamualaikum Kak. Ya Kak. Jaringan agak apa Pak? Di apa Pak? Di Ya IG Kak. Kak lemot. Oke Kak. Lah mulai Kak? Udah mulai Kak, sedang lagi berlanjut Kak. Ya izin saya bagi kelompok dulu ya Kak. Oke Kak. Modul berapa sekarang Kak? Ya Kak. Iya dong. Apa na rin Aduh, ilawan nyo na may mo. Libur ke siapa? Capek na. Kuman, ketrompang si ko ah. Aja nih. Apa
Halo Kak. Ayo Ya, Kak. Kameranya Kak. Kamera Kakak dibuka Kak dan audionya Kak. Silakan kakak-kakak semuanya buka kamera dan audionya Kak. Untuk mempresentasikan kelompok berapa Kak? Kelompok kami Tadi dulu, Kak. ada 5 kelompok. Kelompok berapa Kak? 3. Tiga kak, kelompok tiga. Nah, silakan kelompok 3 Kak. Ayo Kak Darwati. Audio Kakak dibuka ya Kak. Ya. Kelompok 3 Ya, Kak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai moderator di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kak Jeffrey. Silakan Kak Jeffrey. Baiklah Kak, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Darwati, kemudian Kak Fasil dan juga kakak-kakak yang lain yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3. Untuk itu kami buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak, kami akan mencoba mempresentasikan dari beberapa hal yang disampaikan oleh Kak Fasil tadi. Kami mengambil satu buah pertanyaan, kami kutip di sini, yaitu pertanyaan tentang apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran jasmani? Kami akan coba jawab yang pertama, Kak. Paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik itu ya, Kak. Jawabannya ya, karena sejauh pemahaman saya, Kak, terhadap model pendidikan kebugaran jasmani itu sudah mendukung paradigma pendidikan jasmani olahraga kesehatan yang dilakukan di sekolah yang berpusat pada peserta didik. Kemudian jika saya memahami bahwa dalam model pembelajaran ini saya memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik. Kemudian dalam model pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu saya memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk perkembangan peserta didik. Kemudian umpan balik ini tidak hanya tentang penilaian performa fisik, tetapi juga tentang bagaimana itu peserta didik dapat memperbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian ada lagi sedikit, Kak. Selain itu, pembelajaran PJOK ini juga memiliki peran penting, Kak. Dalam beberapa hal, itu yang pertama itu dapat meningkatkan kesegaran jasmani anak atau peserta didik kita. Kemudian yang kedua, itu dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh seperti daya tahan tubuh, kemudian kekuatan otot, daya lentur dan kecepatan. Kemudian poin yang ketiga itu dapat membentuk pengembangan sifat kepribadian yang berpusat pada peserta didik secara positif. Kemudian yang keempat, itu membantu mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang menunjang pendidikan karakter bangsa, bangsa Indonesia ini, Kak. Berikan kepada Kak Moderator. Baiklah, itulah paparan dari hasil diskusi kami tadi. Kami minta saran atau pertanyaan dari kelompok lain. Kami akan menampung aspirasi yang diberikan. Baik itu berupa saran atau pertanyaan. Ya, silakan Kak Robi. Kak Robi ketawa-ketawa aja, senyum-senyum simpul Kak Robi. Nah, silakan dari kelompok lain. Silakan. Menanggapi hasil diskusi Silakan kami. Kak Robi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari untuk kelompok 3 ya, mungkin kami sedikit mempertanyakan presentasinya tentang pemahaman terhadap education model
mendukung paradigma PJOK bersifat pada peserta didik. Kan begitu ya Kak ya? Ya. Bukan Kak. Yang kami bahas tadi Kak tentang kebugaran jasmani Kak. Tentang tentang kebugaran kebugaran. jasmani. Iya, tentang Ya, kebugaran, tentang kebugaran tadi, Pak Kak. Robi. Jadi Oh. di antara pertanyaan yang banyak tadi kami ambil satu aja Kak. Itu tentang kebugaran Kak. Model Tentang pendidikan kebugaran. Dalam PJOK kita tidak lepas lari dari siswa yang berkebutuhan khusus Kak. Bagaimana pula tentang kebugaran kebutuhan khusus itu, apakah sejauh mana tentang support education-nya terhadap kebugaran? Itu sedikit yang bisa saya pertanyakan untuk sementara, untuk sesi ini dulu Kak, untuk mempermudah kelompok yang tampil. Terima kasih Kak. Apa Kak? Ulang lagi Kak. Ini namanya kelompok ini kurang mendengar nampaknya. Ya Yang Allah. saya tanyakan ini Kak, kita tidak lepas dari siswa yang berkebutuhan khusus. Iya. Bagaimana sport education model siswa yang berkebutuhan khusus itu dengan kebugaran di dalam mendukung paradigmanya. Tolong kelompok yang tampil sejauh mana untuk bagi siswa yang tersebut. Itu pertanyaan untuk dimulai dari level terendah dulu Kak. Terima kasih. Oke Kak. Izin kami jawab Kak Ya, Roti. ya, silakan langsung Pak. Oke. Kak Jeffrey. Jadi Kak Robi tadi kan seperti apa kita melakukan SEM untuk siswa yang berkebutuhan khusus kan? Jadi kita bukan langsung memberikan permainan kepada siswa-siswi kita yang berkebutuhan khusus. Tentu kita memberikan penjabaran tentang materi-materinya, memberikan lebih dahulu Kak. Tentunya kita menggunakan teknologi sekarang kan. Jadi kita itu bisa membuat video atau multimedia yang bisa dilengkapi dengan narasi verbal atau teks. Jadi anak tadi bukan langsung diberi bola atau diberi perangkat-perangkat untuk permainan. Kita bekali dulu dia Kak dengan materi-materi. Bisa kita tampilkan melalui video atau media-media yang dilengkapi dengan narasi verbal atau teks. Seperti itu jawabannya Kak. Ya, bagaimana Kak Robi penjelasan dari Kak Jeb tadi? Apakah dari jawaban dari Kak Jeb tadi, apakah ada terkandung suatu nilai yang menyentuh aspek kognitif dan efektif terhadap anak yang berkebutuhan tersebut? Apakah ya? Bagusnya kami ingin mendengarkan bagaimana cara sport education-nya. Oke Kak. Jadi kan tadi sudah kami jelaskan Kak. Jadi anak ini sebelum kita menerjunkan ke lapangan untuk membuat sebuah permainan itu STEM. Jadi kita bekali terlebih dahulu anak ini tentang pemahaman Kak. Pemahamannya maksud di sini materi yang akan kita berikan. Jadi kita tampilkan sebuah layar terlebih dahulu, itu manfaatnya kita menggunakan teknik kan. Jadi kita buat video-video yang menggunakan media-media yang menarik, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi. Yang namanya anak berkebutuhan khusus itu kan bermacam-macam Kak. Ya, bukan hanya di pendengaran, bukan hanya di penglihatan, mungkin anak ini mungkin dari segi bergerak, mungkin dia lambat kan. Jadi kita tampilkan dulu. Teori Kak ya. Secara teori ya, kita tampilkan slide atau video-video yang menarik. Kemudian video media tadi dilengkapi dengan narasi verbal. Kemudian ditampilkan juga teksnya. Jadi anak itu bisa memahami dari materi-materi yang kita tampilkan melalui video, baru dibuatkan SEM-nya Kak. Seperti itu Kak. Tapi ada kurang Kak. Kalau dapat kami di kelompok ini, kami bisa melihat Kak Jeffrey menjawab pertanyaannya ini kan. Kameranya nampak, jadi kami puas itu. Siapa? Kalau di sini Oke Kak, silakan Kak.
Abang kakak yang lain gimana kak? Ya, Kak, yang Duun, siapa? Silakan Kak Darawati. ya silakan dari kelompok lain kalau ada tambahan dari pertanyaan Kak Robi tadi, dari Jadi ya. jawaban ini Kak, itu menyangkut dengan soal PPG kemarin Kak. Saya ingat. Jadi dalam soal PPG itu kalau tidak salah ada 3 soal yang menyangkut dengan anak yang berkebutuhan khusus ini Kak. Saya masih ingat itu. Masih. Mengingat Ya. mengulang kembali nih Kak ya. Saya masih ada kopiannya ini. Ya. Tapi kameranya di saat kita menjawab tolong di on-nya, jangan di off Oh, kan. tadi sorry Kak, sorry. Tadi lupa on-nya Kak. Ya kak, silakan kakak yang lainnya kak. Ya, kakak lain kalau masih ada. Kalau tidak kami akhiri saja. Ada ini Kak Darawati, Kak Budi. Silakan Kak Ya, Budi. silakan Kak Budi. Silakan Kak Budi. Itu sangat menarik sekali ya. Jadi, hanya saja saya sedikit meluruskan Kak Dawati sebagai tanggapan lah terhadap Ya, materi mantap. yang perlu kita refleksi adalah oleh fasilitator kita di dalam grup tadi mengenai pembelajaran kebugaran, pendidikan kebugaran. Apakah sudah sesuai dengan paradigma pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Seharusnya kalau menurut saya coba lebih dijabarkan apakah pendidikan kebugaran yang dilakukan atau yang sesuai dengan pemahaman dari kelompok kader sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin melengkapi juga pertanyaan atau tanggapan dari Kak Robi tadi. Artinya adalah kita kan mentargetkan pembelajaran ini. Wah, artinya pendidikan atau pembelajaran yang kita lakukan disesuaikan dengan kebutuhan, minat atau gaya belajar si anak. Sudah sesuai ya. Itu kalau bisa sedikit dijelaskan lagi Kak Dawati. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sarannya Kak Budi. Nanti kami akan mencoba lebih terperinci lagi ya menyusunnya gitu Kak Budi. Terima Ya, kasih silakan. banyak, atas tambahannya Kak Budi, masukannya. Iya. Masih ada yang lain kakak-kakak kelompok lain? Kelompok kelompok Kak Pepi. Kelompok siapa lagi nih? Kelompok Roli Apriandik dan Kak Pipi. Kak Roli, izin Kak. Bisa didengar suara saya Kak? Kak Pipi. Bisa Kak. Nah, silakan Kak. Kelompoknya Kak. Atau dengan apa yang materi oleh Kak Darawati tadi, apakah Kakak mau bertanya apa gimana atau menambahkan? Boleh menambahkan atau memilih saran, Pi? Silakan. Kebugaran tentang paradigma, Bu. Kami membahas tentang kebugaran dalam pembelajaran peserta didik yang berpihak kepada peserta didik. Ya, paradigmanya itu. Bisa Kak Pipi, kalau tidak lanjutkan lagi Kak Darawati. Ya, itulah hasil diskusi yang telah kami dapat. Untuk itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang refleksi aksi nyatanya Kak. Sekarang kita masuk pada kelompok Kak Robianto. Kelompok Kak Robianto, silakan Kak.
Kanopi. Kelompok Kak Robianto, Halo. silakan Kak. Yuk. Nah, kelompoknya Kak. Nah, kelompok nak ada dah. Kanopi, silakan Kanopi. Halo Kanopi. Kanopi kok jalurnya selesai sembayangnya. Kak Robi, nanti moderator Kak Robi. Nah, jadi. Silakan Kak. Nah, mulai Kak Robi. Jadi. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Kakak Robi kepada Kakak Robi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Robi. Baiklah. Robi. Kami akan mencoba memaparkan hasil dari kelompok kami. Apakah pemahaman saya terhadap Spur Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini kami menjawab pemahaman tentang ESM bisa menjadi suatu landasan yang kuat dalam mendukung paradigma. Bisa dikatakan ya Kak, karena faktor yang mendukung paradigma tersebut dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, didukung oleh keterlibatan aktif. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Ketiga, pendekatan yang menyentuh aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, pembelajaran kontekstual. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Dengan yang kelima SN tadi, itu sangat mendukung sekali paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Namun penerapan SM ini dalam konteks PJOK akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang mendukung pengembangan fisik, kognitif, efektif peserta didik secara seimbang. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen autentik? Pemahaman asesmen autentik sangat penting sekali dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam konteks PJOK, asesmen autentik ini berfokus pada pengukuran keterampilan pengetahuan dan sikap peserta didik dalam konteks yang nyata dan relevan. Ini mencerminkan kemampuan siswa dalam situasi dunia nyata. Jika berbicara tentang asesmen autentik, berarti kita menekankan pada penilaian yang tidak hanya bisa melihat hasil akhir. Contohnya kita bisa menentukan menang dan kalahnya dalam suatu permainan atau dalam pertandingan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil dari kelompok kami. Kalau ada dari Izin Karanti izin dulu ya Kak. Izin ya Kak. Usahakan Kak kita dalam diskusi kalau bisa Kakak paparkan slide-nya Kak, biar kita semuanya bisa melihat tugas yang dibuat dalam kelompok itu Kak. Ya Kak, maaf Kak. Untuk kedepannya seperti itu ya Kak, izin ya Kak. Nanti maaf ya Kak, kegiatan kita nanti lagi di jalan. Karena itu Kakak Robi lagi apa Kak, lagi nggak mau dihidup. Oke, bisa berhenti dulu Kak Ranti. Iya ya Kak. Nah, silakan Kak kelompok yang lainnya. Silakan Kak. Kalau dari kakak yang lain mau bertanya, kami persilakan. Oke Kak, saya mau bertanya nih Kak, berhubungan dengan asesmen autentik. Kami silakan kepada Kakak Jeffrey. Oke Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Kak Rogi sempat membahas tentang asesmen otentik yang juga dilibatkan di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Yang pengen kami tanyakan di sini itu mengapa perlu kita itu melakukan identifikasi dan asesmen otentik pada anak yang berkebutuhan khusus. Tolong jelaskan Kak Robi. Mengapa si orang guru itu harus melakukan identifikasi dan asesmen otentik pada anak yang berkebutuhan khusus? Yang ulang Kak. Pertanyaannya. Mengapa kita ya, tadi Kak Robi kan Ulang lagi Kak Jeb. Ulang lagi Kak Jeb pertanyaannya. Yop, dengar dulu ya. Tadi kan membahas tentang asesmen otentik yang menyangkutkan asesmen otentik ini dengan anak berkebutuhan khusus kan? Ya. Dari penjabaran Kak Robi tadi, maka timbul sebuah pertanyaan dari kami seperti ini. Mengapa si orang guru itu harus melakukan identifikasi dan asesmen otentik pada anak yang berkebutuhan khusus? Oke, sip Kak. Oke, Kak. Halo. Kak, ya makasih kepada Kak Jeb. Langsung jawab Kak Robi. Oh, baiklah Kak Ranti. Sebelum saya menjawab, kami menjawab Kak. Kami boleh menyarankan mungkin barangkali ada kakak-kakak yang lain untuk menambahkan dulu karena di sini ada gangguan sistem nih Kak. Biar nanti pertanyaan tadi. Iya Kak. Langsung saya jawab. Saya sendiri Kakak Ajep. Ya. Seorang guru. Apa tadi pertanyaan Kak? Mengapa seorang guru? Gimana nih Kak Fasil? Harusnya pertanyaan saya kan dicatat Kak Fasil. Kak, maaf Kak, lagi di jalan kan ya. Mana cara catatnya Kak? Gimana nih Kak Fasil? Gas. Aduh. Nah, saya jawab. Nah, silakan, Karena seorang guru sangat penting bagi seorang guru karena alasannya memberi layanan yang tepat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, guru bisa menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan efektif. Yang kedua, memahami siswa lebih dalam. Proses identifikasi membantu guru memahami kekuatan, kelemahan, serta gaya belajar unik dari setiap anak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar inklusif. Hasil identifikasi membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Yang terakhir itu kerjasama dengan orang tua. Informasi dari hasil identifikasi dapat dibagikan dengan orang tua dan profesional lain seperti guru untuk menyusun rencana intervensi yang komprehensif. Itulah jawaban dari kelompok kami, Kakak. Kalau ada dari kelompok lain menambahkan, kami persilakan. Ya, silakan ke kelompok lain. Kak Rino Amrullah. Di mana Kak Ranti nih? Di jalan Kak. Siap, hadir. Kak Fasil, baru gabung Kak Fasil, terpasu menangan-nangan dulu. Gimana Kak Jeb? Nomor catat Manjep. Tunggu dulu Kak Ranti. Ini ada penambahan jawaban dari Kak Rino. Sabar dulu Kak Ranti ya. Iya. Kalau Kak Rino, Kak Budi ada menambah enggak? Sabar lu, ada penambahan atau apa lu? Lanjut Kak Fasil, mangga Kak Jep tuh. Kak Robi udah bertanya, ada menambah enggak? Kak Robi? Ambo tunggu mana momen-momen kayak Budi. Kami persilakan kepada Kakak Budi. Baik, Karanti, terima kasih atas kesempatannya Karanti. Saya Iya mungkin Kak Budi. kita menambahkan Karanti. Iya Kak Budi. Pertanyaannya gini tadi Kak, saya ulang pertanyaannya boleh Kak?
Kak Budi jaringan Kak. Boleh saya ulang pertanyaannya lagi Kak, biar lebih apa kan, biar lebih Oke, real. silakan Kak. Oke, Silakan, Kak pertanyaannya Jeffrey. gini tadi Kak, mengapa kita itu sebagai seorang guru perlu melakukan identifikasi dan asesmen otentik pada anak berkebutuhan khusus? Mengapa perlu kita melakukan identifikasi terlebih dahulu dan melakukan asesmen otentik pada anak yang berkebutuhan khusus? Oke, silakan ya. Ya Kak. Saya jawaban saya hanya asesmen yang untuk asesmen testing ini perlu dilakukan dalam setiap pelajaran yang diberikan, tidak terkecuali itu. Hanya saja terhadap anak yang berkebutuhan khusus kita harus identifikasi dulu anak yang berkebutuhan khusus yang saya seperti itu. Mengapa kita kita tentukan dulu, kita identifikasi dulu anak berkebutuhan karena seperti apa, dari segi apa, sehingga kita bisa menentukan seperti apa asesmennya. Penilaian otentik bagaimana yang kita bahas sebelumnya, yaitu penilaian menyeluruh terhadap pengetahuan, praktek, keterampilan, proses dan lain sebagainya. Itu kita beri menyeluruh yang otentik. Jadi terhadap anak yang berkebutuhan khusus, apakah perlu hanya saja pemberian perlakuan pembelajaran yang dilakukan terhadap anak berkebutuhan khusus kan telah kita sesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi dan pendidikan inklusif terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Jadi menurut saya, kenapa kita perlu identifikasi? Ya kita identifikasi juga anak nanti bisa terhadap perlakuan yang sifatnya mengidentifikasi melihat, kita checklist saya anak ini, itu menurut saya Kak Jeff, kita istilahnya kita lewati coba identifikasi yang dimaksud di sini, yang identifikasi seperti itu menurut pemahaman saya. Mungkin itu saja Kak. Kembali. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kepada Kakak Budi yang telah menambahkan jawaban dari kelompok 1. Kalau ada dari kakak-kakak lain menambahkan, kami persilakan. Jadi saya menarik sebuah kesimpulan. Saya menarik sebuah kesimpulan dari jawaban Kak Budi dan Kak Widaranti. Jadi kita mengidentifikasi itu perlu dan melakukan asesmen. Jadi tujuannya untuk mengetahui karakteristik ya, kemudian kebutuhan siswa kita masing-masing. Jadi itu tujuannya. Jadi saya menarik kesimpulan itu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Gimana Kak jawabannya? Oke Kak, mantap. Terima kasih kepada Kak Jeff. Gimana yang kelompok kakak-kakak yang lain, kalau ada pertanyaan kami buka. Kak nanti buka kok. Seksi pertanyaan, Kakak Jeff. Ada Kak, kalau tidak silakan tutup nanti. Enggak, kalau nggak ada kami tutup. Kalau ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kakak kelompok yang lain, kelompok 2 lagi ya Kak. Kelompok 2. Kelompok 2 Kak Rodi, Kak Pipi dan Kak Taufik Hidayat. Oh iya. Taufik Hidayat nanti motor lah. Kelompok 2. Ayo Kak, silakan Kak. Masih ada orangnya? Kalau tidak kita lanjut kepada kelompok Kak Budi. Silakan Kak Budi. Baik Kak Basil. Yang aktif sendiri nih. Kak Budi sendiri. Langsung aja. Silakan Kak Budi. Jadi jaringan Kak Budi tidak lancar. Kak Budi kayaknya di ujung apa nih?
Nak jale suruh Kak Budi do Kak pastilah. Ujung sinyal ini ya. Suaranya putus-putus. Halo Kak Jeb, bisa jelas ya Kak Jeb? Baru bersih Ini Kak. baru mantap nih. Mantap jaya ini. Pesawat. Kanan nih Kak Jeb. Oh, mau kemana Kak Budi? Pulang sekolah baru Kak Jeb. Oh ya. Hati-hati jalan Kak Budi. Ya, baik Kak Jeb, saya coba presentasi sedikit nih Kak Jeb. Ya Kak Budi. Baik, terima kasih kakak sekalian ya. Saya dari kelompok 4 tadi itu. Akan mencoba mempresentasikan. Tadi kita sudah membahas mengenai pembelajaran model pendidikan kebugaran, ada model SEM, for education model. Kemudian saya coba menjelaskan mengenai pemahaman mengenai asesmen otentik. Asesmen otentik menurut diskusi kami yaitu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru dengan menggabungkan suasana mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik serta keterampilan belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Guru dan peserta didik memastikan tentang kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan dan kapasitas yang harus dilakukan. Itu mungkin yang sedikit yang bisa saya paparkan mengenai asesmen sejauh mana pemahaman saya terkait asesmen yang otentik. Kita minta tanggapan atau tambahan ataupun pertanyaan dari kakak-kakak yang lain demi memperdalam pemahaman kita terhadap materi ini. Terima kasih. Silakan. Silakan Kak Robi. Ya Kak. Silakan Kak. Silakan mau bertanya atau tambahan silakan. Kakak yang lainnya banyak nih Kak Rino, Kak Roli, Kak Pipi. Kegiatan kita tidak lama lagi Kak. Jadi gunakan kesempatan kakak untuk hal-hal yang berikutnya Kak, untuk penambahan kakak. Ayo Kak, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan diskusinya. Di sini kami dari kelompok berapa Kak nanti? Kelompok 2 ya? Kelompok 1 Kak Robi. Kelompok 1 tapi tampilannya tadi yang kedua kan begitu. Namun yang menjadi kendala yang kami sini saat seorang guru sedang melakukan pembelajaran PJOK, ini agak melenceng sedikit ya. Sedang mencoba belajar. Namun di saat waktu yang bersamaan ada tugas dari kepala sekolah yang harus dikerjakan saat itu juga mengenai tugas-tugas PMM, SKP. Ya. Jadi bagaimana apanya tuh aspek-aspek penilaiannya terhadap Sport Education Model dalam PJOK kebugaran kita mengajar Kak. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Robi atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan Kak Robi umum, tapi masalah memang temuan ini bukan temuan yang dirasakan oleh Kak Robi sendiri, tetapi oleh kita bersama. Manajemen waktunya mungkin ya Kak Robi ya. Ya. Kita sudah melakukan asesmen otentik di dalam pembelajaran SEM. Ya. Posisi kita sebagai tenaga pengajar Kak Robi, Ya. memang kita bertanggung jawab
dan kewajiban kita terhadap anak didik kita, peserta didik kita, menyampaikan materi. Tetapi di sisi lain, kualitas kita terhadap atasan juga harus kita lakukan. Jadi kalau dalam kondisi pembelajaran, dalam kasus atau kejadian yang dirasakan oleh Kak Robi tadi, kita penilaian halo, bisa didengar Kak Robi? Kau betul puntu, Pak. Angin mana angin apa kau Budi bentuk mendaki kau kip boleh so ah. Mungkin nggak jaringan tuh Kak. Ya gimana Kak? Bisa dengar Kak Robi? Akit tu temo tadi le Kak. Jadi begini Kak Robi. Ya. Kita memang berkewajiban atau bertanggung jawab kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan terhadap peserta didik. Tetapi kita juga tetap loyal dengan pimpinan di sekolah. Jadi menurut saya terhadap situasi yang dialami Kak Robi tadi, yang pertama dulu kalau untuk melakukan proses asesmen otentik terhadap pembelajaran STEM itu sudah di dalam konsep kita itu selaku guru olahraga Kak Robi. Tetapi terhadap perintah dari atasan, ini kita belum tahu nih perintahnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya, karena kita loyal dengan atasan, kita temui atasan ini, kita dengarkan dulu Kak Robi, perintah seperti apa mungkin yang akan disampaikan atau ditugaskan oleh atasan. Mungkin itu sifatnya emergensi atau bagaimana. Kalau memang kondisinya perintah itu sifatnya emergensi atau perlu atau dilaksanakan, mungkin itu kita laksanakan ada pembelajaran yang teman sejawat untuk dapat menggantikan kita atau bagaimana. Tetapi kalau rasanya menurut kondisinya perintah dari atasan itu tidak bersifat emergensi atau harus dilaksanakan ketika itu, saya rasa kita beri dulu pengertian kepada pimpinan bahwasanya kita dalam melakukan asesmen yang otentik dan kita harus berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap peserta didik. Maka apakah atau tugas yang diberikan atasan ini bisa kita laksanakan sesudah kita melakukan pembelajaran ini. Mungkin itu kita minta pengertian daripada atasan. Itu yang dapat bisa saya jawab dulu sedikit Kak Robi. Apakah ada kata-kata lain, kita minta juga supportnya dari kata lain. Terima kasih. Oke Kak, boleh saya menambahkan sedikit Kak? Jadi sehubungan dengan pertanyaan Kak Robi tadi, mana yang lebih kita dahulukan kan? Apakah kita mendahulukan pekerjaan yang kita mampu atau mendahulukan perintah dari atasan? Jadi kalau menurut hemat kami, jadi sehubungan dengan prioritas kita sebagai seorang guru, tentu kalau kita bisa dikatakan guru olahraga kan, jadi kita perlu terlebih dahulu menyiapkan seutuh-utuhnya perangkat-perangkat yang berhubungan dengan prioritas kita sebagai seorang guru PJOK. Lalu setelah keterbelakangan itu, baru kita bisa melakukan perintah atau dorongan-dorongan dari atasan. Jadi terlebih dahulu kita harus memprioritaskan tugas dan kewenangan kita sebagai guru PJOK. Jadi kita dahulukan prioritas kita dulu Kak, baru yang lain. Itu Kak, terima kasih. Sedikit Kak. Ya. Karena Kak Jeb menambahkan jawaban tadi, di sini ada sedikit terpintas dari pikiran Kak Jeb. Ya. Saya menanyakan tadi, kalau seandainya dalam kegiatan tersebut bukan mendahulukan salah satu kegiatan yang saya katakan, bagaimana nilai sport education-nya itu yang saya tanyakan. Apakah nilai sport education modelnya
bisa untuk mendukung paradigma pendidikan jasmani dalam kebugaran dalam pembelajaran PJOK? Sedikit saja, simple jawabannya Kak Jeb. Kalau bukan ini dahulunya, sedemikian Kak. Jadi gini Kak, kalau paradigma itu kan sama dengan cara pandang kita Kak, atau nilai-nilai atau pokok modelnya kan. Jadi tentu kalau kita mau membuat sebuah SEM di antara dua pilihan tadi, apakah yang ini atau yang ini, tentu kita mendahulukan apa yang kita prioritaskan kan. Kita bukan memilih Kak Jeb. Ya. Kita bukan memilih jawabannya Kak Jeb. Terus nilainya, nilai sport education modelnya. Tentu Kak. Apakah bisa mendukung tidak gitu? Bisa Kak, bisa lah. Bisa. Oke, sip. Ya, oke. Nah, lanjut. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi loh. Nah, ada Kak Budi. Baik, terima kasih Kak Jeb atas tambahannya Kak Jeb. Ada jawaban Kak Robi. Baik, kakak sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai presentasi dari kelompok saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Budi atas ke kelompoknya. Izin saya lanjut ya Kak. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa tujuan paradigmanya Kak dalam perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK? Silakan Kakak ketik di kolom chat resen langsung boleh Kak. Silakan. Tujuan paradigmanya Kak dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ayo Kak, silakan Kak. Tujuan cara pandang. Silakan Kakak jawab di kolom chat ya Kak. Oke Kak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan paradigma perubahan diri dan silakan Kakak jawab di kolom chat. Ayo Kak, silakan Kakak jawab Kak di kolom chat. Resen langsung boleh, silakan Kak. Kak Roli, Kak Ripan, Kak Irfan, Kak Pepi, ya, Kak Rino, Kak Novi, Kak Taufik Hidayat, Kak Juprinaldi, dan silakan Kak. Silakan keluarkan suara Kakak semuanya.
Payah kursi payah deh. Kak Basya bisa ulang apa pertanyaan tadi, Kak? Ini Kak, di slide-nya ada kelihatan Kak? Apa Nanti tujuan kelihatan. paradigma itu, Kak? Ya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi soalnya 2 ini ya Kak. Mendorong sesuatu. Karina menjawab, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bertujuan untuk mengembangkan individu secara holistik, tidak hanya fokus pada aspek fisik, namun juga mental, sosial, dan emosional siswa. Meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran PJOK lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Membentuk karakter siswa, menumbuhkan sikap disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Ayo Kak, silakan Kakak yang lainnya Kak. Kak Sefida Ranti, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik adalah kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menantang sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi gerak, kesehatan, dan keterampilan motoriknya secara optimal. Ayo Kak, silakan Kak, jawab Kak. Ayo Kak, silakan Kak, cepat jawab Kak.
Kak Juprinaldi menjawab, paradigma perubahan diri adalah kerangka pemikiran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah mendorong siswa untuk mengalami transformasi dalam diri, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Terima kasih Kak Jupri. Ayo Kak, silakan Kak, kakak yang lainnya Kak. Kak Robianto, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK mengacu pada pergeseran cara pandang dan pendekatan mengelola pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih inklusif, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Ini melibatkan dua aspek penting, yaitu perubahan diri dalam hal filosofi dan cara pendidik, dan perubahan kelas dalam hal metode pengajaran dan interaksi di ruang kelas atau lapangan. Terima kasih Kak Robi. Ayo Kak, kakak yang lainnya. Ayo Kak, silakan Kak. Izin Kak, kalau tidak saya lanjut Kak. 2. Penjelasan tugas aksi nyata. A. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Izin Kak, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program keberpusatan pada peserta didik tersebut. Dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Izin Kak, saya lanjut. Penjelasan teknis aksi nyata. Penjelasannya hanya satu bukti dari kemampuan tindakan. Menurut Mary Ebner, moda penugasan materi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khususnya sesuai dari Kak Jeffrey, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian ini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Izin Kak, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah ada kerjakan di modul 1.6. Mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dengan secara backward design.
pengetahuan keterampilan sikap apa saja yang deskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Izin, Kak. Dan menggunakan pilih salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Dalam model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Adanya penerapan rancangan teknik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen autentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul yang sudah kakak kerjakan pada tugasnya, membuat rancangan asesmen autentik dan rekaman video pada saat melakukan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Dan saya lanjut. Aspek penilaian. Di sini ada aspeknya, ada 3. Yang pertama, mengembangkan nilai yang belajar yang kondusif. Yang kedua, aspek menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang aspek pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Dalam pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Pada asesmen penilaian yang keduanya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pertama, pembukaan proses belajar. Kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Keempat, pendekatan dalam mendamping peserta didik. Kelima, penggunaan strategi belajar yang berpusat pada peserta didik. Keenam, penerapan pembelajaran berbasis model penutup proses belajar. Aspek penilaian yang ketiganya, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Kedua, menerapkan asesmen otentik. Mungkin saya lanjut, Kak. 3D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuai dengan petunjuk berikut, silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, yang pertamanya tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Pada tahap keduanya,
pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Pada tahapan refleksi akhir, pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Terakhir, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jika ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi dijelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak bisa memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, bersikaplah selektif. Kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Keempat, lihatlah ke masa depan. Maksudnya di sini renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta dijelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Izin Kak, lanjut. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kelihatan rubriknya Kak. Yang pertama tahapan refleksi, kriteria. Ada Basil. Siapa ada juga Basil. Di LMS sudah jelas tuh Basil. Udah Kak? Udah. Kalau untuk rubrik di LMS ada Basil, bisa dipahami Basil. Oke Kak. Izin Kak, saya lanjut ya Kak. Lini masa. 1. Penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar setelah mempersiapkan aksi nyata. Kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Ketiga, 3. Upload modul ajar atau video pembelajaran. Keempat, penilaian karya nyata. Refleksi setelah upload RPP atau modul ajar video pembelajaran. Kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi lini masanya seperti ini gambarnya ya Kak. Izin saya lanjut ya Kak. Diskusi dan tanya jawab. Pada sesi kita hari ini, pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Kedua, memahami penugasan aksi nyata. Penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendaklah langsung dicari. Jika ada kata saya yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Kak, terima kasih. Cari pantun tadi deh Kak. Iya Kak. Pantunnya menarik ya. Sepanjang itu pantunnya menarik ya. Ini Kak. Iya Kak. Silakan screenshot Kak. Alah screenshot Kak. Dah. Nah. Anu nek Kak, tunggu sebentar Kak. Tunggu sebentar Kak. Nek Kak. Tunggu sebentar Kak. Apa sih? Dulu Kak. Ya Kak. Apa sih? Ya Ada Kak. tambah saya dari pantunnya telikona. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Cakap. Bersama guru PJOK Pipi yang selalu Siapa? Kakak. Robi mah. Betul. Pantai. Izin ya Kak. Saya udah Kak.
Baiklah Kak, untuk kegiatan sore kita hari ini sudah selesai. Untuk penghujung kegiatan, sebelum kita tutup diskusi kita atau tatap maya kita Kak, alangkah baiknya kita berdoa dulu Kak. Ayo Kak, silakan Kak. Salah satu kakak yang memimpin berdoanya Kak. Kak Robi Kak. Ya silakan Kak. Robi. Awak mesti kok. Cus sekali Kak Jeb. Biar awak Kak Jadi lempar. Nah tadi Kak Ranti lah. Ustazah. Kalau berdoa tuh rancak laki-laki lah Kak Jeb. Pemimpin Kak Jeb. Ya. Imam laki Kak Jeb. Oke. Banyak ikut laki. Ya Kak Robi. Garanti kalau lah selesai ko kancang suara boleh ya. Iya. Kak Udi. Kak Budi. Benda awak. Kak Jeb, langsung Kak Jeb. Mimpin doa. Iya Kalau madang awak kalau nyanyi. Udah Kak, kalau tidak saya aja ya Kak. Baiklah Kak, untuk kita akhiri kegiatan kita sore hari ini, kita ucapkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Duma. Baiklah Kak, kalau ada kata-kata saya salah Kak, mohon maaf. Saya akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, sesi foto.